Om Swastiastu. Rahajeng semeton titiang sinareng sami. Mugi kita umat Hindu Indonesia rahayu rahajeng. Jadi angayu bahagia watu orang titiang karena setelah 1 tahun lebih kita berkutat di dalam memurnikan keberadaan Hindu Indonesia dari sampradaya. Saya mendapat kesempatan untuk menampilkan kebenaran daripada kitab suci Bhagavad Gita. Jadi ketika saya masih teringat setahun yang lalu, ketika masyarakat kita merasa risih, merasa gerah dengan sampradaya, pada saat itu saya mendengar desas-desus dari grassroots, dari akar rumput, dari masyarakat yang belum benar-benar memahami agama, yaitu bahwa kitab Bhagavad Gita menyesatkan. Dan pada saat itu kemudian saya menunggu para cendekiawan Hindu Indonesia memberikan argumentasi terhadap akar rumput tersebut. Tetapi akhirnya saya tidak melihat ada yang mau menampilkan argumentasi. Dan akhirnya dari Betentieng, dari tempat yang terpencil ini, saya menampilkan pengupasan terhadap Bhagavad Gita sesuai aslinya yang ditulis oleh pendiri Hare Krishna Aceh Vedanta Srila Prabhupada, di mana kesesatan tersebut, yang menyesatkan tersebut adalah Bhagavad Gita sesuai aslinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kitab suci Bhagavad Gita merupakan satu hubungan dengan Mahabharata, dengan Itiasa, di mana Itiasa kita percayai sebagai, kita yakini sebagai Weda yang dikompilasi oleh Maharsi Vyasa. Jadi ketika Maharsi Vyasa memasukkan percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna di dalam Bhagavad Gita, berarti beliau sudah tahu betul bahwa pengajaran tersebut memiliki kebenaran yang hakikat. Dan kemudian ketika masyarakat grassroots yang masih awam, belum tahu kitab suci Bhagavad Gita, kemudian karena adanya gerakan-gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif daripada sampradaya Hare Krishna, kemudian masyarakat menyatakan, menganggap bahwa Bhagavad Gita itu kitab yang menyesatkan. Dan syukur sekali akhirnya atas berkah Dewa Narayana, pengatur alam semesta ini, atas berkah daripada Hidup Betara Lelangit Sami, titiang tanpa sadar akhirnya mendalami kitab Bhagavad Gita, dan kemudian setelah tiang lihat, maka Bhagavad Gita yang menyesatkan masyarakat kita adalah Bhagavad Gita sesuai aslinya. Jadi Bhagavad Gita adalah memang kitab suci yang sudah disetujui, kalau saya anggap disetujui oleh Maharsi Vyasa sebagai kitab kelepasan atau kitab untuk mencapai moksa. Makanya di dalam bab 7 sloka 3 dengan jelas Sri Bhagawan menyatakan, Manusyanam sahasresyu kascid yata tisidaye yata tam api sidanam kascin mamweti tatwatah. Di antara beribu-ribu manusia, hanya satu yang akan mencari kesempurnaan. Dan di antara mereka yang mencari kesempurnaan, hanya satu yang benar-benar memahami aku dengan sebenarnya. Jadi ketika Tuhan sendiri dalam wujud Sri Bhagawan menyampaikan bahwa tidak semua manusia mencari kesempurnaan, maka saat itu dengan mudahnya Srila Prabhupada menyampaikan bahwa dengan hanya memuja Sri Caitanya Mahaprabhu, dengan
mantra Hare Krishna seperti itu, setiap orang dengan mudah mencapai kesempurnaan. Apa yang disampaikan oleh Srila Prabhupada, apa yang disampaikan kemudian oleh murid-muridnya yang berbanyak di seluruh Indonesia ini, itu adalah menentang sloka tersebut. Menentang sloka bab 7 sloka 3 tersebut. Kenapa? Karena Sri Begawan sendiri sudah menyatakan bahwa untuk mencapai yang namanya moksa, yang namanya kesempurnaan, itu memang sulit dicapai. Karena dari beribu-ribu manusia hanya satu yang akan mencari kesempurnaan. Kenapa? Karena sisanya adalah mereka yang sudah sangat terikat di alam material ini. Dan kemudian ada orang datang bahwa moksa harus bisa dicapai dengan mudah. Jadi orang tersebut pun sesungguhnya sudah mengingkari apa yang disampaikan oleh Sri Begawan. Memang tujuan kita beragama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Dari reinkarnasi ini dalam kitab-kitab suci disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia ini kita bisa mencapai moksa tersebut. Tetapi di bab 7 sloka 3 dengan jelas Sri Begawan menyatakan di antara beribu-ribu manusia hanya satu yang akan mencari kesempurnaan. Dan di antara mereka yang mencari kesempurnaan, hanya satu yang benar-benar memahami aku dengan sebenarnya. Saya harus menyatakan kebenaran, bukan pembohongan publik gitu loh. Bahwa mencapai moksa itu bukan segampang yang dibicarakan. Ibaratnya ketika ngomongin teori, kita akan mekudus, mesepuk gitu loh. Tetapi kita praktek, di situ kita akan benar-benar merasakan bagaimana sulitnya mempraktekkan jalan kelepasan tersebut. Kenapa? Karena pikiran kita sudah terbiasa dengan alam nyata yang kita sebut dunia material. Sementara di dalam Bhagavad Gita sendiri dengan penuh sampai 700 sloka loh Sri Begawan menjelaskan bagaimana kemampuan seorang Arjuna yang sudah terbiasa hidup dengan kesadaran dewata. Kenapa saya bilang kesadaran dewata? Karena dalam Mahabharata disebutkan Arjuna sampai ke Indraloka. Arjuna bisa bertemu dengan Pasupati. Jadi kesadaran dewata yang dimiliki Arjuna sudah mumpuni. Sehingga walaupun demikian, dia masih diikat oleh dunia material ini. Sampai keluar kemudian pengetahuan Bhagavad Gita melalui Sri Krishna dalam wujud Bhagawannya, yaitu Sri Wisnu. Itu kita bisa lihat di bab 11 ya. Bagaimana Arjuna melihat Caturbuja yang berlengan 4, bukan bertangan 2. Itu hanya tipuan daripada Srila Prabhupada menyebutkan Sri Krishna kemudian menampilkan wujudnya yang Wiswarupa menuju kepada bertangan 4 dan kemudian bertangan 2. Itu tidak ada dalam sloka. Arjuna meminta, wahai Sri Begawan, karena beliau ketakutan melihat wujud yang Maharupa itu, yang terlalu luas jangkauannya, tidak mampu dipahami, hanya membuat dia ketakutan. Dia minta kepada Sri Krishna agar menampilkan kembali wujud Caturbuja. Caturbuja itu artinya berlengan 4, bukan Dwibuja. Tidak ada kalimat sloka di sana menampilkan Dwibuja. Jadi di sini kita lihat bahwa Sri Begawan yang dimaksud adalah Dewa Narayana, Sri Wisnu sendiri yang menyampaikan pengetahuan ini melalui bibir Padma Sri Krishna. Itu. Dan di situ
kemudian disetujui sehingga Bhagavad Gita ini ada di dalam Ityasa Mahabharata. Disetujui pembicaraan ini oleh Maharshi Vyasa. Sehingga Bhagavad Gita memang tuntunan untuk setiap orang mencapai yang namanya moksa, mencapai yang namanya Brahma Nirwana. Nah, ketika dibelokkan oleh guru-guru spiritual bahwa moksa itu mudah, mungkin maksudnya memotivasi setiap manusia agar mencapai moksa. Tetapi tidak semua, dari beribu-ribu manusia hanya satu yang akan mencari kesempurnaan itu. Dan saya sudah menekuni jalan itu melalui Karma Yoga dari tahun, tepatnya saya mulai tahun 2001 berusaha. Bagaimana saya mencoba menjalaninya. Dan sampai hari ini pun masih belum tuntas. Masih ada keterikatan-keterikatan kecil masalah duniawi. Tetapi saya yakin dengan ketekunan, maka setiap orang pasti bisa mencapai itu. Tetapi banyak orang yang sudah saya ajak di jalan itu melalui Karma Yoga, sudah banyak yang mengundurkan diri. Baru 5 tahun, 6 tahun, kemudian mengundurkan diri. Kenapa? Karena begitu sulitnya. Karena begitu sulitnya memahami cara Karma Yoga. Karmani ewa dikaraste mapalesu kadacana. Bagaimana kita berbuat atau berkarma sesuai yang sudah ditetapkan untuk kita. Dan tidak terikat kepada hasil daripada perbuatan. Karena secara umum kita memahami bahwa berbuat itu ya harus mendapatkan hasil, kan begitu. Nah, karena disinilah sangat harus lebih dalam lagi, tidak sekedar hanya dengan menjadi pelayan gitu. Menjadi pelayan, di mana pelayan yang memikirkan hidup materialnya lebih banyak gitu kan. Itu tidak bisa. Jadi mohon maaf, dengan jujur saya sampaikan, setelah dari 2015 saya mengkaji kehidupan saya sampai hari ini 2022, saya sudah mendalami filsafat yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita itu. Saya bilang bahwa jalan moksa itu jalan yang seolah mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena mengubah pola pikir kita. Menjadikan Tuhan sebagai bos dalam kehidupan kita. Itu suatu yang sangat sulit. Ini ngomongan cara nak buto tumben kedat, tetapi kalau melaksanakan saya yakin cara nak kedat tumben buto gitu. Disitulah pentingnya orang-orang yang memahami Bhagavad Gita tidak serta-merta menyampaikan Bhagavad Gita itu dengan mudah. Oke, menyampaikan dengan mudah bagus, tapi lihatlah. Ketika orang tidak paham Bhagavad Gita, maka dia akan berkata bahwa pemujaan terhadap leluhur tidak diperlukan. Memuja dewa-dewa akan hanya sampai kepada alam dewa. Memuja yang lain akan sampai kepada yang lain. Itu orang yang belum paham Bhagavad Gita. Apa maksudnya kan gitu? Duh, kok kita tidak memuja leluhur? Padahal kalau kita lihat siklus, ide Sang Yang Widi dari sana Brahman memunculkan Tripurusa dan Trisakti. Dari Tripurusa Trisakti muncullah dewa-dewa. Dari dewa-dewa muncullah Hida Betara Betari sebagai perwakilan beliau. Kemudian untuk menciptakan kita sendiri, maka muncullah leluhur dan kedua orang tua kita. Sebenarnya ini hampir sama dengan
Di masa lalu, ide Maharsi Markandeya menyampaikan kepada umat di Bali ketika mereka baru sampai hanya pada pemujaan leluhur saja. Beliau tidak menyalahkan. Teruskanlah. Tetapi ingat satu hal, bahwa yang menciptakan leluhur itulah ide Sang Hyang Widi. Jadi di bab 1724 dengan jelas disebutkan bahwa dengan Om dimulainya yadnya, dana, dan tapa itu. Jadi ditambahkan itu saja, pemahaman yang jelas gitu loh. Bahwa Tuhan, Brahman, ide Sang Hyang Widi adalah sumber dari segala sumber. Dan ketika itu sudah benar-benar dihayati melalui karma yoga atau jnana yoga oleh umat Hindu, maka sudah pasti dia akan mencapai pembebasan dari ikatan kelahiran dan kematian ini, atau ikatan punarbawa. Jadi Bhagavad Gita kalau disampaikan sepotong-sepotong, apalagi diubah terjemahannya, itu akhirnya menimbulkan halusinasi bahwa seolah mudah untuk mencapai sannyasa. Wah, saya harus melepaskan keduniawian, saya harus ceraikan istri saya harus ini. Itu cara-cara yang keliru gitu loh. Bukankah ketika kita berkomitmen suami istri, kita adalah ada di mata hukum alam, sehingga kita tidak boleh mengkhianati yang namanya hubungan yang disakralkan melalui komitmen terhadap hukum alam tersebut. Makanya baru menderita dikit karena istrinya mungkin gak cocok, dia ke ashram, kemudian dia menceraikannya. Baru orang tuanya gak paham, dia membenci orang tuanya. Nah ini apa itu? Itu bukan jalan pencerahan gitu. Ketika seseorang sudah berada pada jalan pencerahan, di sana ada kemaafan, kesama gitu loh. Kesama inilah yang akan muncul sebagai wujud daripada setiap orang yang berada di jalan pencerahan. Bagaimana dia memaafkan ketidaktahuan orang lain, bagaimana dia memaafkan orang-orang yang memusuhinya. Kenapa? Karena dia paham sekali mengenai tentang siklus hukum alam. Ketika orang lain menjelek-jelekkan dirinya, maka kalau kita ngomong karma pala, orang lain sudah berkarma menjelek-jelekkan. Maka pahala apa yang didapatkan orang lain adalah pahala menjelek-jelekkan, atau kita sebut dengan dosa. Nah, pada kesempatan itu seorang yang melakukan spiritual, ketika dia dijelekkan bukan marah, itu, tetapi memaafkan. Sehingga di dalam kehidupannya dia mengambil sisi keberuntungan terhadap evolusinya. Jika orang lain menjelek-jelekkan, maka dia memaafkan. Sehingga karma memaafkan, pahalanya juga pahala memaafkan. Gitu. Nah, disinilah kadang-kadang kalau kita meninjau kembali apa yang sudah terjadi, maka saya bilang kitab suci Bhagavad Gita adalah memang kitab yang sangat mulia, di mana Maharsi Vyasa sendiri yang mengkompilasi 4 Weda memasukkan di dalam kompilasi beliau tentang cerita Mahabharata. Jadi kalau kita mempelajari Bhagavad Gita, itu membutuhkan para logika. Itu bukan harus berlogika matahkial gitu, kemudian menyebutkan bahwa oh cukup memuja Sri Krishna. Itu tidak seperti itu. Jadi Bhagavad Gita menyampaikan mengenai kebenaran yang hakiki bahwa Brahman adalah yang tertinggi. Itu pada bab 8 sloka 3. Aksaram Brahma Paramam. Itu. Karena Arjuna bertanya, apa yang dimaksud dengan Brahman? Kan gitu. Apa yang dimaksud dengan Adhyatma? Jadi Brahman jadi adalah yang tak terbatas dan tertinggi, itulah Brahman.
Brahman gitu. Sementara Adhyatma adalah swabhawa atau wujud mandiri dari Brahman itu. Disebut dengan Adhyatma. Sementara Atma adalah seluruh percikan Brahman yang ada di dalam setiap makhluk. Tetapi makhluk-makhluk yang sudah mencapai kualitas yang tertinggi, sudah memahami yang namanya Brahman, maka dia disebut dengan Adhyatma itu. Nah, disinilah kadang-kadang karena sudah terjebak dalam doktrinasi seorang guru, sehingga akhirnya Brahman disebut sebagai makhluk. Ya kan? Brahman itu adalah keberadaan, tak terbatas. Wujudnya maha wujud, itulah Brahman. Makanya disebut dengan Wiswarupa. Artinya wujud yang tak terbatas. Jadi bagaimana kemudian wujud yang tak terbatas sebagai simbol daripada keberadaan Sri Begawan sendiri di dalam Bhagavad Gita, yaitu dalam hal ini kalau Anda lihat Arjuna memanggil di 11.24 dan 11.30 adalah Wisnu. Itu dengan jelas Arjuna memanggil beliau adalah Wisnu. Jadi wujud Wiswarupa dari Sri Wisnu inilah yang disebut dengan wujud Brahman, maha wujud yang tak terbatas. Tuh. Jadi Brahman nggak bisa dilihat. Nggak usah bercita-cita melihat Brahman. Bagaimana melihat yang tak terbatas gitu? Tak bisa. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku melihat Brahman itu, apalagi itu ya dari sampradaya, ya mohon maaf, saya yang paling depan tidak percaya. Karena seluruh kitab suci menyampaikan Brahman adalah yang tak terbatas. Bagaimana suatu yang tak terbatas bisa dilihat oleh yang terbatas gitu. Tetapi dipahami iya. Makanya di dalam bab 7 sloka 3 disebutkan bahwa dia yang memahami aku atau memahami Brahman itu. Nah, disinilah sekali lagi saya merasa berbahagia karena akhirnya tanpa sadar dan berterima kasih kepada semeton-semeton para pejuang Derestau Bali karena sudah memberikan kesempatan kepada diri saya dari Betenting ini, dari desa Tegal Mengkeb yang seolah terpencil ini, untuk menyampaikan kebenaran sastra Weda Bhagavad Gita kepada seluruh umat di Indonesia. Dan kepada semeton-semeton para pejuang Dharma, mari kita benar-benar berjuang. Mari kita benar-benar tetap konsisten dalam menegakkan Dharma ini. Agar apa? Agar anak cucu kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati warisan luhur budaya kita. Dan kemudian ring ide para sulinggih sinareng sami, ring Hindu, titiang mohon agar benar-benar menjadi surya bagi masyarakat. Benar-benar menjadi sinar bagi masyarakat. Ide harus menyinari semua, baik masyarakat yang terbatas secara ekonomi maupun kaya raya. Jadi jangan disamaratakan. Walaupun selaku Suryo, mohon maaf secara analogi Titiang sampaikan bahwa surya itu menyinari saja, tetapi dalam prioritas sinar itu surya selalu memberikan prioritas. Makanya pembenahan kita di dalam ngawit mangkin agar tidak sampradaya memiliki kesempatan yang baik adalah dimulai dari hulu daripada agama Hindu Indonesia, yaitu ide Sang Merago Suci, ide Sang Merago Pandita Jati.
Maka di sini titiang mohon ring ide sang merago pandita mangdane nyurianin sekancan kewentenan napi wastane okan ide ring sejebag jagat Indonesia niki. Bagaimana memberikan solusi melalui jenis-jenis upokara yang nista, madya, dan utama. Jangan jenis upokara ini dijadikan yadnya itu menjadi nista, madya, atau utama. Karena disinilah keutamaan ide sang sulinggih, sang merago suci. Ketika ada masyarakat yang tidak mampu, kemudian ngomongin yang namanya yadnya dalam kategori nista gitu. Disinilah kemudian menjadi utama ketika ide sang surya atau ide sang sulinggih memberikan muputan yadnya tersebut. Nah disinilah titiang ingin sekali berpendapat sekali bahwa ide sang yang weda bahwa ide sang sulinggih sang merago suci sampun ngemargian jenano yoga. Karena kalau titiang lihat proses maaf ide melinggih yaitu ngelinggihan weda sebagai wujud daripada pengetahuan yang sejati, ide merago pengetahuan yang sejati, mepulang linggo ide merago surya sejati di alam niki dan ngeloko pala seraya yaitu berupaya untuk membuahi alam ini. Sane mungkin nika sane bisa titiang sampaikan karena kelemahan kita sendiri yang dijadikan bulan-bulanan oleh sampradaya ini hanya bisa diselesaikan dari hulu, dari ide sang merago suci, ide sang merago brahmana jati. Nika sane bisa titiang sampaikan rahino mangkin suksemaning manah titiang ring rahino mangkin tur maning mangdene titiang sareng pejuang-pejuang dresta sami saling asah asih asuh tur maning ring kewentenan sampradaya Hare Krishna maupun Sai Baba. Sekali lagi saya sampaikan, legowolah untuk berdiri di luar Hindu Indonesia sebagai yayasan atau apapun bentuk daripada yang diinginkan oleh para pengurus-pengurus lembaga tersebut. Titiang ingatkan bahwa jalan spiritual adalah jalan ke dalam. Janganlah jalan ke dalam ini kita pakai mengobok-obok masyarakat yang dimana mereka masih belum paham jalan ke dalam. Itu. Inggih semeton titiang senareng sami, itu yang bisa tiang sampaikan hari ini. Mogi rahayu, labda karya sidaningdon. Om Purna Madah Purnamidam Purnat Purnam Mujjate Purna Sya Purnam Madaya Purna Mewawa Sisyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om